Seorang ibu dan anak di Garut, Jawa Barat dianiaya hingga babak belur. Pihak kepolisian kini telah amankan 3 pelaku penganiayaan. Ya pemirsa, inilah rekaman video perusakan dan penganiayaan dilakukan sekelompok orang terhadap ibu dan anaknya di Garut, Jawa Barat. Video ini dibagikan oleh akun media sosial Rifda Abidah, di mana Rifda dan ibunya jadi korban penganiayaan oleh 3 orang pria tak dikenal. Dugaan sementara kasus ini terkait urusan bisnis. Kini pihak kepolisian telah menangkap 3 pelaku. 1 dari 3 pelaku merupakan tenaga kesehatan yang memang memiliki urusan bisnis dengan korban. Namun yang kami sidik, maupun penyelidikan, ini kejadian pengerusakan dan penganiayaan atau secara pengeroyokan. Oh, jadi yang korbannya ini dianiaya? Ya. Berapa orang korbannya, Pak? 2 orang. 2 orang. Ibu dan anak? Ya, betul. Ya, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peristiwa ini, langsung saja saya akan tanyakan dengan korban, yakni Rifda Abidah yang juga memposting video perusakan bahkan juga penganiayaan. Selamat malam, Rifda. Selamat malam. Iya, Rifda, boleh dijelaskan sebelum mungkin menjelaskan bagaimana kemudian perusakan dan juga penganiayaan dilakukan, tapi boleh tidak dijelaskan pertama kali sebenarnya ada apa di balik peristiwa penganiayaan ini, atau ada urusan apa di balik ini hingga 3 orang tersebut nekat melakukan ke rumah Rifda, seperti apa? Ya, langsung saya jawab aja. Dari pribadi diri saya sendiri, saya tidak kenal 100% dengan ketiga pelaku tersebut. Dan saya juga shock sekali dengan perusakan penganiayaan tersebut, tetapi seperti yang dijelaskan oleh Polsek Samarang, bahwa salah satu pelaku berinisial Y ini memiliki urusan bisnis bersama ibu saya, tetapi 3 tahun yang lalu. Mungkin motif dan kelanjutannya nanti akan dijelaskan kembali oleh Polsek Samarang. Oke, Rifda, tapi Ibu Rifda membenarkan bahwa ada urusan bisnis dengan salah satu atau mungkin ketiga pelaku? Ya, ibu saya membenarkan mempunyai urusan bisnis terhadap salah satu pelaku yang berinisial Y ini. Oke, sebelum peristiwa perusakan ini terjadi, ada tidak ancaman atau juga penganiayaan yang dilakukan sebelumnya? Sebelumnya belum pernah, dan itu baru pertama kali saat kemarin. Oke, sebelumnya Ibu Rifda bercerita tidak bahwa memang ada permasalahan sedikit terkait bisnis yang memang kemudian berbuntut panjang dengan adanya perusakan yang terjadi? Ibu saya nggak cerita dan nggak bilang juga ada bisnis dengan pelaku tersebut, karena memang saya di Garut baru tinggal di sini gitu, baru pindah bersama ibu saya, jadi saya nggak tahu balik sebelumnya beliau punya masalah sama siapa atau bisnis dengan siapa, saya tidak tahu sama sekali. Oke, sekarang kita Rifda bercerita ya mengenai peristiwa perusakan dan penganiayaan. Sempat tidak ada upaya untuk ya sedikit berdamailah membicarakan hal ini lebih tidak dengan kekerasan, atau mereka datang langsung dengan kekerasan? Mereka datang langsung dengan kekerasan tanpa adanya mediasi terlebih dahulu atau dalam komunikasi terlebih dahulu, enggak langsung melakukan pembantaian ke rumah. Di saat itu Rifda di rumah hanya dengan ibu ya, berarti tidak ada pria dewasa yang ada di rumah tersebut, begitu? Ya, di rumah saya pada hari itu emang kebetulan lagi berdua sama ibu saya, tidak ada pria dewasa di rumah. Tetangga ada yang mencoba membantu tidak, Rifda? Tetangga karena rumahnya jauh dari kawasan tetangga, rumahnya di dalam lingkungan pesantren dan sekolah, jadi agak jauh dari tetangga. Namun ada bantuan, tapi tidak secara langsung cepat. Oke, Rifda sempat menghubungi polisi tidak waktu kejadian? Tidak sempat menghubungi polisi, tapi langsung datang langsung ke Polsek Samarang dari. Peristiwa penganiayaan dan pengerusakan berlangsung berapa lama?
kira-kira sekitar 30 menit penganiayaan dan penyiksaan di dalam rumah saya. Mereka melakukan perusakan di rumah atau juga melakukan pemukulan fisik kepada Rifda dan juga ibu? Mereka melakukan kedua hal tersebut, melakukan kekerasan fisik ya, dan melakukan pengerusakan barang-barang di rumah juga ya. Waktu mereka melakukan kekerasan, apa sih yang mereka katakan biasanya kalau untuk menagih hutang atau ada unsur dendam dan lain-lain? Nah, apa mereka tuh minta apa gitu? Pasti ada yang tidak sesuatu yang diinginkan oleh pria tersebut, Rifda. Ya, untuk menagih hutang tidak berbentuk hutang karena ini pure bisnis yang saya tahu dari kesaksian ibu saya juga tadi di Tersama bersama Polsek Semarang. Bukan hutang pribadi, dan yang mereka katakan kepada kami itu ancaman penculikan dan pembunuhan, seperti kita bawa anaknya atau ibunya gitu kan. Oh, kita bawa aja dua-duanya, kita bunuh di mana gitu kan. Nah, itu ancaman paling brutal mereka ke saya dan ibu saya. Baik Rifda, karena ini pelaku sudah ditangkap, apa harapan Rifda untuk kasus ini? Harapannya untuk kasus ini segera diproses, karena memang banyak sekali netizen yang peduli, banyak sekali petinggi-petinggi yang peduli terhadap kami, dan juga semua orang yang mendukung saya dan ibu saya sangat banyak juga. Dan saya menegaskan bahwa kami membawa kasus ini tidak menerima secara kekeluargaan. Kami akan mengawal kasus ini secara hukum seadil-adilnya. Baik, Rifda, terima kasih atas waktunya. Saya turut prihatin atas kasus ini, mudah-mudahan bisa selesai dan pelaku ini dihukum setimpal dengan perbuatannya. Terima kasih.